Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Fiona dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi legitimasi teori. Teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik yang dibuat oleh Greg Cow and Lavers pada tahun 1995. Legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya menurut Meyer and Scott pada tahun 2009. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibanggakan secara sosial menurut Sussman pada tahun 2015. Legitimasi merupakan sistem pengolahan perusahaan yang berorientasi pada keperpihakan terhadap masyarakat, pemerintahan, individu, dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keperpihakan atau kepentingan masyarakat, ketika terjadinya pergeseran yang maju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam menurut Meyer and Scott pada tahun 2009. Teori legitimasi dan mengajarkannya perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan bahwa laba perusahaan. Hal ini tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Nah, selanjutnya, ada suatu organisasi memungkinkan menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai macam ancaman untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan. Langkah yang harus kita lakukan adalah menurut Gray et al. Pada tahun 1995. Yang pertama, mencoba untuk mendidik scholar tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian tetapi tidak merubah suatu kinerja aktual organisasi. Yang ketiga tuh mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang terjadi, perhatian yang mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Yang keempat yaitu mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Kemudian organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi menurut Gray et al. Pada tahun 1995, yaitu dengan pertama meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindak organisasi pada mengubah tindakan suatu kebijakan yang telah diambil atau dapat dilakukan pula dengan justifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerjanya aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lainnya yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat yaitu mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Jadi keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan informasi perusahaan kepada publik seperti mengungkapkan dalam annual report. Selain itu juga teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel kompetitif advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimiliki, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham yang meningkat sehingga ekonomi performance pun meningkat gitu. Jadi semakin banyak investor yang ingin berinvestasi, semakin meningkat juga ekonomi performance pun meningkat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.